Keuntungan LDR, long distance relationship, atau keuntungan hubungan jarak jauh. Ya, itu adalah tema pembahasan kali ini. Gimana? Menarik gak? Tapi sebelumnya kita tarik ke belakang dulu, kita harus buka mata dulu bahwa banyak yang mengira kalau LDR, hubungan jarak jauh ini, banyak yang mengira banyak negatifnya daripada positifnya. Contoh nih, kayak banyak perselingkuhan atau banyak pikiran negatif ke pasangan atau mereka merasa sering dibohongi. Ya kan, gitu kan kebanyakan kan. Tapi di sini gua pengen ngelawan arus kalau sebenarnya itu LDR itu banyak juga loh keuntungannya. Gua bikin ini karena pasti banyak orang yang pacaran misalnya dari SMP atau dari SMA, terus misalnya dia kuliah beda kampus, terus dia LDR atau kerja yang dimana tempat kerjanya itu beda dan jaraknya jauh, terus dia hubungan jarak jauh, menjalin hubungan jarak jauh kan. Nah, makanya gue bikin ini untuk mereka yang sedang LDR, entah itu LDR dari beda daerah atau beda provinsi atau beda pulau, beda negara bahkan atau beda antariksa lu di mana. Ya gitu. Biar mereka yang sedang ngejalanin LDR ini betah dan bertahan sampai lama, sampai kakek nenek, sampai akhir hayat, sampai sama-sama masuk surga kan gitu. Harapan gua. Karena gua sadar kalau yang ngejalanin LDR ini pasti orang yang berkualitas. Gak mungkin orang yang gak berkualitas itu bisa ngejalanin LDR sampai selesai, sampai akhir hayat. Karena kan kita tahu kalau LDR itu butuh yang namanya komitmen. Terus percaya kepada pasangan kan. Makanya itu sulit, apalagi di situ kita harus mengendalikan emosi kita. Ya kan, dimana jarang komunikasi atau jarang telepon, malah sekalinya telepon berantem. Ya kalau nggak orang yang berkualitas, gimana? Nggak bisa kan? Ya makanya LDR itu hanya bisa dilakuin sama orang yang berkualitas. Oke, kita langsung balik ke tema ya. Keuntungan LDR. Jadi sebenarnya keuntungan LDR itu banyak banget loh. Banyak banget. Kita langsung bahas aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Keuntungan LDR, long distance relationship atau hubungan jarak jauh. Keuntungannya itu satu, gak zina. Iyalah kan gak ketemu. Ya maksudnya, iya kan, itu keuntungan loh. Itu keuntungan dimana kita nggak zina, elunya nggak dosa, guanya nggak dosa, elunya terjaga, guanya juga terjaga, elunya fine, guanya fine fine aja, ya udah kita fine fine aja gitu. Keuntungan pertama. Keuntungan kedua, kita bakal fokus mengejar masa depan atau mengejar mimpi kita. Jadi kan kita bakal lebih fokus lagi karena kan nggak ketemu, kita nggak hang out setiap weekend, kita cuman komunikasi aja kan. Ya udah, berarti kita lebih banyak waktu nih buat mengejar mimpi kita gitu, buat mengejar apa yang kita inginkan. Kita bisa fokus apa yang kita jalanin sekarang gitu. Soalnya kan kita
Kalau misalnya kita hangout nih, kalau misalnya kita nggak LDR, berarti kan kita harus ketemu, kita harus buang tenaga, sorry, nggak buang-buang ya, kita harus buang tenaga. Eh, Kayaknya buang bukan kata yang tepat deh. Kita harus mengeluarin tenaga, kita harus mengeluarin pikiran, kita harus mengeluarin uang kan. Ya gitu, maksudnya kita harus mengorbanin itu buat ketemu pasangan kita kan. Lah kalau LDR kan ya udah kita komunikasi, kita tentuin waktunya kapan, ya udah kita komunikasi di situ. Selesai. Jadi kita bakal lebih fokus lagi mengejar mimpi. Enak kan? Ya tapi balik lagi ke yang tadi itu, kita harus yang di awal gua sebutin itu, kita harus komitmen tadi itu. Ya komitmennya hasilnya kayak gitu. Kalau kita komitmen ya kita bisa lebih fokus lagi mengejar mimpi. Kalau kita komitmen sama seorang ya kita nggak ada rasa buruk sangka kepada pasangan kita kayak gitu. Yang ketiga, yang ketiga itu ada yang namanya kita bakal lebih fokus lagi, kita bisa lebih bagus lagi pengendalian diri kita, terutama manajemen emosi kita lebih oke, ya kan? Maksudnya gimana? Pengendalian dirinya itu lebih bagus. Karena kan kita bisa ngebagi nih, ini waktu buat kerjaan ya, ini waktu buat belajar ya, ini waktu buat kuliah ya, ini waktu buat kerja ya, ini waktu buat main ya, ini waktu buat elu ya. Pengendalian diri kita itu lebih bagus. Manajemen emosinya lebih oke. Misalnya, ya namanya kita komunikasi sekali kan, kita telepon kan gak tiap hari juga kan, yang namanya LDR. Kita telepon, jadi ya ya udah gitu, kita telepon biasa ya. Kalau misalnya ada yang mau marah ya kita tenangin, saling ngerti gitu, kita bisa saling ngerti satu sama lain. Pengendalian emosinya itu lebih oke. Yang keempat, lebih tumbuh rasa percaya kepada pasangan kita. Balik lagi di awal lagi, kalau kita komitmen artinya kita percaya kepada pasangan kita. Jadi kita nggak buruk sangka, kita nggak ada tuh pikiran pasangan kita selingkuh. Gini, misalnya nih, balik lagi ke yang awal tadi. Misalnya ini hubungan jarak jauh, orang yang baru saja kuliah ya, yang baru saja pisah dari SMA mereka atau SMK mereka, dan dia kuliah, si pasangan ini kuliah gitu di kampus yang berbeda. Jadi dia ngejalanin LDR di kampus yang berbeda ini. Dia kan punya teman baru dan teman lawan jenis gitu kan misalnya. Ya kan, jadi kalau kita misalnya percaya kepada pasangan kita, kan kita sebelumnya udah kenal nih sama pasangan kita. Pasangan kita itu kayak gimana orangnya. Oh, pasangan kita tuh kalau ngadepin masalah gini, dia bakal gini. Oh, pasangan kita itu kalau ketemu masalah kayak gini, dia penyelesaiannya bakal kayak gini. Oh, pasangan kita itu kalau misalnya lagi seneng, dia ngelakuin ini. Kalau misalnya lagi sedih, dia ngelakuin ini. Nah, kita udah tahu, kita udah percaya gitu sama pasangan kita. Makanya kita nggak ada buruk sangka tuh. Ini ceritanya kan di kampus. Kalau misalnya di kampus itu kan ada yang namanya kayak kerja kelompok kayak gitu kan. Ya udah, kita percaya kalau misalnya di situ ada lawan jenis, ya kita percaya apa yang pasangan kita lakuin itu untuk urusan sekolah kok, itu untuk urusan kampus kok, itu buat masa depan pasangan kita kok, buat masa depan pasangan kita yang lebih baik kok. Jadi ya udah, kita nggak ada buruk sangka tuh di situ. Karena rasa percaya kita kepada pasangan kita itu lebih besar, lebih tumbuh lagi, jadi lebih besar lagi. Kayak gitu. Oke, langsung yang kelima. Nah, ini yang kelima itu menurut gua ini hal yang paling penting sih. Karena ini nggak dimilikin sama orang yang ngejalanin bukan hubungan jarak jauh, tapi hubungan jarak dekat gitu, yang kayak setiap hari ketemu atau setiap minggu ketemu gitu kan misalnya kan. Oke,
Keuntungan LDR yang kelima, terbiasa dengan penyelesaian masalah lebih cepat. Maksudnya gimana kayak gitu? Oke, gue jelasin. Kalau misalnya kita ketemu, kalau misalnya ini, kalau hubungan jarak dekat ya, kalau misalnya kayak yang setiap hari ketemu atau setiap minggu ketemu gitu. Kalau hubungan kayak gitu biasanya kan kalau misalnya marahan gitu atau beda pendapat gitu, ya udah pelukan abis itu udah lupa, atau diajak makan abis itu udah lupa, atau diajak nonton ya udah habis itu lupa, lupa sama masalah. Ini kita ada masalah loh yang belum diselesain, ya kan? Tapi kalau LDR nih, kalau hubungan jarak jauh, kalau misalnya ada masalah ya udah harus diselesain waktu itu juga. Kalau enggak bakal numpuk dan gede. Jadi hubungan orang-orang yang ngejalin LDR itu terbiasa dengan itu, nyelesain masalah itu lebih cepat gitu. Kita itu lebih tanggap gitu. Kalau kita paham sama pasangan kita kan otomatis kita lebih peka kan. Ya jadi ya itu, kita terbiasa dengan penyelesaian masalah itu lebih cepat. Gimana? Jadi kalau misalnya nanti waktu ketemu atau nanti kalau udah nggak LDR, kita udah ngecapai mimpi kita, kita udah ngeraih apa yang kita ingini sama-sama, terus kita ngejalin hubungan yang beneran, atau kita nikah atau gimana, atau ke jenjang yang lebih serius gitu intinya ya. Itu kita lebih terbiasa, karena kita pas LDR terbiasa dengan nyelesain masalah secara cepat. Jadi pas kita masuk ke jenjang lebih tinggi, kita yang ketemu tiap hari, kita satu rumah, kita satu atap gitu tuh, kalau ada masalah ya kita bakal lebih cepat lagi gitu nyelesain masalahnya. Jadi nggak ada tuh yang namanya masalah numpuk, yang namanya masalah kecil jadi gede tuh nggak ada, itu hilang. Ya gak? Ini kayaknya bahaya deh. Ya, ini disclaimer dulu ya. Ini nggak ini nggak selamanya benar. Ini cuman persepsi gua aja. Ini cuman statement dari gua aja gitu. Kalau menurut gua, kalau LDR, keuntungan LDR itu kayak gitu gitu. Jadi gimana? Masih nggak pengen ngejalanin LDR? Ya itu balik lagi ke kamu, itu balik lagi ke elu, itu balik lagi ke pendengar, itu balik lagi ke kalian, karena kan yang ngejalanin kalian. Ya ya udah, berarti terserah kalian gitu. Ya udah, sekian dari gua. Thank you.